Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ada upaya untuk melanggengkan atau mewariskan secara kejam melalui pendekatan penyelundupan, mulai dari penyelundupan lewat Mahkamah Konstitusi yang berakibat goncangan, perbincangan yang panjang di saat Gibran dipasangkan dengan Prabowo. Publik begitu marah dan ingin jenuh, berhenti dari kejenuhan, kejahatan, sampai daur ulang dinasti politik. Sahabat SJ, seru sekali ya, bagaimana setokoh Bung Faisal Assegaf, ini abang saya yang begitu sangat saya kagumi ya, keberaniannya, aktivis, mahasiswa, tapi kemudian sampai hari ini tidak lepas nilai-nilainya, value-nya tetap dipegang, tidak seperti orang-orang yang kemudian terjerembab dalam kekuasaan yang begitu candu bagi mereka. Dan kita langsung akan lihat bagaimana seorang Faisal Assegaf beri paham kepada para penjilat. Mungkin penjilatnya tidak ada di ruangan itu ya, semua. Tapi yang banyaknya ya tentu kita tahu persis bagaimana kubu gayanya Karni Ilyas kan begitu, dibagi, dibelah dua kubu. Karni Ilyas di tengah, yang sini pro, yang sini kontra, kan kurang lebih begitu biasanya. Nah, kali ini dengan tema politik dinasti, rupanya Karni Ilyas membagi yang mana yang pro, yang mana yang kontra gitu. Tapi tampaknya hampir semuanya tidak terjebak pada perseteruan antara pro atau kontra terhadap politik dinasti, tapi lebih kepada bagaimana praktek politik dinasti ini begitu kotor terjadi di Indonesia dalam sudut pandang, dan sudut pandang lain nggak ada masalah. Segayanya biasalah, kan yang pilih rakyat, kan ini demokrasi, atas nama demokrasi, atas nama rakyat, mereka menjual itu demi kelicikan, demi kemunafikan yang mereka pelihara untuk menggait suara rakyat. Setelah itu rakyat ditinggalkan. Setelah itu rakyat yang jadi korban. Maka kita lihat Ketum Partai Negoro Faisal Assegaf memberi paham kepada mereka-mereka. Ada satu kalimatnya yang saya cuplik ya. Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi yang diwariskan. Kepada siapa? Iya, kepada dinastinya. Ada Ketum Solidaritas Merah Putih, namanya siapa? Saya lupa ya. Ada Ngibulin, salah, Ngabalin. Ada Ade Armando, ada Adi Praitno, ada Ikrar, Pak Ikrar ya. Ada siapa satu lagi ya? Saya lupa tuh. Oke, langsung saja kita reaction videonya. Saya kira ini debat hebat yang terjadi. Satu pernyataan tegas terhadap dinasti politik. Ini sebenarnya tidak layak kita bicara. Yang paling tepat itu dinasti karbitan Jokowi. Setelah partai-partai berhasil mengkarbit Jokowi yang banyak diperbincangkan oleh publik di media sosial, dari gorong-gorong menuju istana, kemudian di pusat istana, Jokowi dengan kekuasaan yang begitu besar mengembala partai-partai politik untuk mengusung satu persatu anaknya masuk ke teras kekuasaan, jantung kekuasaan. Fenomena ini menarik dibicarakan pada hari ini yang bertepatan dengan bulan Muharram. Bagi Muslim izin Abang Dan, bicara tentang dinasti politik selalu menggarisbawahi sejarah gelap dan sangat hitam. Dalam Islam itu kita mengenal peristiwa dinasti politik yang sangat kejam, yang menghasilkan peristiwa Karbala, pembantaian terhadap cucu baginda Rasul SAW, yang dilakukan akibat konspirasi dari kejahatan dinasti politik Umayyah. Tapi ada upaya untuk melanggengkan atau mewariskan secara kejam melalui pendekatan penyelundupan, mulai dari penyelundupan lewat Mahkamah Konstitusi yang berakibat goncangan, perbincangan yang panjang di saat
Gibran dipasangkan dengan Prabowo, publik begitu marah dan ingin jenuh, berhenti dari kejenuhan, kejahatan, sampah daur ulang dinasti politik. Ya, ini dikemas sampah daur ulang versinya Faisal Assegaf ini tentu kita bisa pahami bersama sebagai sesuatu yang dipaksakan, sudah rusak, harusnya dibuang. Tapi ini masih bisa dikemas, masih bisa dipoles dan seterusnya, sehingga pencitraan menjadi ruang yang meliputi itu semua, sehingga terkecohlah, tersilaulah rakyat melihat itu, dan akhirnya manut-manut seperti sebuah tayangan yang menjadi hero gitu ya bagi rakyatnya. Kita lanjutkan. Ya, durasi kejahatan dinasti politik ini setelah lolosnya Gibran menjadi wakil presiden, ada semacam penyiksaan lagi kembali. Akal sehat publik dihardik dengan beberapa aktor-aktor karbitan di lingkaran kekuasaan yang dipaksakan melalui partai politik yang kebetulan tunduk kepada kekuatan oligarki, kemudian dijinakkan untuk melayani putra presiden, anak mantu presiden, ipar presiden, bahkan sampai kepada salah satu ajudan kalau tidak salah, Sespri, ibu presiden. Ini satu pertunjukan yang memporak-porandakan akal sehat, merusak tatanan bernegara, dan bisa disimpulkan sebagaimana yang banyak disuarakan oleh publik, ini kejahatan. Kejahatan yang memang perlu didiskusikan secara lebih tegas. Nah, dalam konteks ini izinkan saya, Bangda, saya melihat ada perbincangan, ruang perbincangan dengan memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk mengoreksi kejahatan dinasti politik. Tetapi pada ruang lain, saya kebetulan dengan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan budayawan, kawan-kawan aktivis, kemudian pada tanggal 14 April kemarin mengambil sikap tegas untuk menghentikan perbincangan respon kami terhadap dinasti politik. Tapi kami membentuk sebuah partai politik untuk masuk kepada operasional. Maka lahirlah Partai Negoro. Nah, ini yang perlu kita highlight nih, bahwa Bung Faisal Assegaf bersama kawan-kawannya, beberapa saya kenal ya, para jurnalis senior, kemudian sastrawan, budayawan, aktivis, dan dari berbagai latar belakang pendidikan, bergabung ke Partai Negoro, kemudian mencoba mengambil peran untuk melakukan perubahan dari dalam. Dari dalam itu dalam konteks sebagai partai politik, bukan lagi tukang bincang-bincang di ruang publik macam kami-kami ini. Jadi kalau saya sih levelnya belum masuk ke sana. Kita nih masih, orang bilang apa nih, komentator. Komentator yang kecil-kecil lah ya. Jadi saya bersama kawan-kawan para YouTuber yang peduli dengan bangsa ini, kita terus suarakan ya, bukan hanya YouTuber ya, TikToker dan sebagainya. Kita harus mengambil peran sekecil apapun. Mungkin peran kita belum sebesar Faisal Assegaf dengan Partai Negoronya, yang saya yakin akan besar, karena sebagai sebuah partai politik tentu punya hak, punya kewenangan untuk bisa melakukan jauh lebih besar dibandingkan kita-kita yang komentator. Tapi kenapa tidak? Mudah-mudahan di satu saat nanti ada kesempatan kita untuk tetap terus membangun hubungan yang sinergis, hubungan kerjasama ya dengan Partai Negoro. Menarik ini. Kita lanjut dulu. Partai Nasional Gotong Royong. Bagaimana orang bersinergi, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki nurani bergabung kepada satu partai politik non-elektoral melawan kebijakan partai-partai hasil pemilu curang. Maka pilihan kami adalah problem menyangkut dinasti politik ini tidak boleh lagi berhenti atau terjebak pada keramaian perbincangan, tetapi harus masuk pada upaya penegakan supremasi hukum. Karena ini sudah produk yang sangat jahat dari sebuah demokrasi yang sangat curang, sangat telanjang di depan mata, menghina para pendiri bangsa, menghina hati nurani rakyat. Maka kalau bicara soal dinasti politik Jokowi, dia harus masuk pada tindakan respon yang konkret, yaitu adili Jokowi dan mereka-mereka
yang terlibat di dalam paket kejahatan dinasti politik. Jadi izinkan saya Bangda, dalam konteks sebagai kritikus politik, saya berusaha untuk mengurangi arus kritik yang memang bersama rakyat marah dan protes. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang, di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Karena kuatnya kesimpulan perbincangan publik demikian, maka selaku pihak yang membentuk partai politik baru menyadari bahwa seluruh partai dipasung, diikat, dirantai di istana untuk melanggengkan maksud-maksud jahat Jokowi ini, maka tidak ada pilihan lain. Lahirlah Partai Negoro menggalang seluruh rakyat, kesadaran rakyat untuk saatnya diskusi-diskusi protes terhadap dinasti politik harus masuk dengan penggunaan hak konstitusi, hak hukum untuk kelak jika Jokowi turun dari kekuasaan. Partai Negoro pada tanggal 28 Oktober jam 1 siang akan datang ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dari kejahatan dinasti politik. Karena kalau bicara dinasti politik itu kan bukan soal selera perbincangan demokrasi. Ada yang dirusakin dalam tatanan bernegara. Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Nah, ada 100 praktek kebohongan Jokowi yang diwariskan ke anak-anaknya. Ini menjadi yang patut kita cermati dari ucapan Bang Faisal Assegaf, termasuk tadi dikatakan bahwa 28 Oktober jam 1 siang Partai Negoro akan hadir di Kejaksaan. Pelaporan dan sekaligus mengawal proses pengadilan untuk Jokowi.